What's up teman-teman, balik lagi bersama Babang Andre. Dimana lagi kalau bukan di BM Movies. Apa kabarnya nih? Semoga dompet dan kuota aman sentau saya. Seperti biasa, kali ini BM Movies akan merangkum sebuah film biar teman-teman yang mageran nonton film karena durasinya yang panjang-panjang bisa tahu isi film tanpa menontonnya hingga selesai. Asik kan? Alright. Dan tentu saja ini adalah konten spoiler. Jadi untuk teman-teman yang anti spoiler, cukup nonton videonya sampai sini aja kali ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film tentang terorisme yang berjudul Hotel Mumbai. Film ini disutradarai oleh Anthony Perez dan dirilis pada tahun 2018. Film ini based on reality atau berdasar kisah nyata kejadian terorisme di Mumbai, India 26 November 2008. Film ini lebih banyak berfokus pada kejadian di Hotel Taj Mahal, meskipun kejadian aslinya bukan cuma di situ ya teman-teman, oke? Kejadian aslinya berlangsung selama 4 malam, namun untuk mendramatisir, film ini disulap hanya menjadi 1 malam saja, oke? Mendingan langsung aja ya kita ke TKP. Di awal film terlihat 10 orang pemuda yang sedang menaiki kapal boat menuju ke Mumbai, India. Mereka inilah teroris yang akan mengacak-ngacak Mumbai di tempat yang berbeza-beza. Mereka dipimpin oleh seseorang bernama samaran Bull melalui earphone yang digunakan, oke? Mereka masing-masing membawa tas besar dan selalu mendengar arahan melalui earphone. Mereka berpencar menggunakan taksi ke beberapa titik di Mumbai. Dapat dilihat bahwa para pemuda ini sudah dicuci otaknya dengan mengatakan bahwa mereka miskin karena ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. अपने आस-पास देखो मेरे भाइयों, देखो कि कुछ खो लिया इन्होंने. Scene memperlihatkan seorang pelayan hotel bernama Arjun bersiap-siap untuk berangkat kerja dan mengantar anaknya untuk dititipkan pada istrinya yang juga bekerja. Goodbye. Di dalam perjalanan mereka diingatkan oleh Bull untuk tidak menonjol dan jangan terlambat. Time is money kurang lebih. Kamar hotel mewah sedang dipersiapkan untuk tamu istimewa yaitu David dan Zahra. Mereka juga membawa anaknya bernama Cameron dan seorang pengasuh bernama Sally. Hotel memberikan pelayanan yang maksimal karena ibunya Zahra ini adalah seorang yang berpengaruh di sana. 2 orang teroris telah sampai di stasiun kereta CST Mumbai Selatan yang terlihat ramai. Dan selanjutnya kepala koki bernama Oberoi memeriksa kerapihan anak buahnya. Lalu Arjun datang terlambat dan hanya menggunakan sandal yang didapat dari Harbolnas 1111. Arjun dilarang bekerja karena seragamnya tidak sesuai, namun dia memohon untuk diperbolehkan bekerja. Akhirnya Oberoi meminjamkan sepatu untuk Arjun. Lalu tersiar berita tentang penyerangan di stasiun CST. 100 orang tertembak dan polisi mengejar 2 pelaku penyerangan. Di dalam dapur, Oberoi membriefing anak buahnya untuk melayani seorang tamu istimewa lainnya yaitu Vasily. Dia ini permintaannya macam-macam dan hobinya maksiat bersama wanita. Malam ini dia akan mengadakan pesta bersama 2 orang wanita yang sedang dia pilih. Anjir, tigaan. Vasily butuh pelayan kamar, namun Oberoi bilang kalau pelayannya harus ahli. Soalnya dulu yang jadi pelayannya seorang ohti dan malah terjadi... sudahlah. Sanjay pun terpilih menjadi pelayan di kamar Vasily. Remember always, here at the Taj, guest is God. Sepasang turis bernama Bree dan Eddie berencana menginap di Hotel Taj dan tiba-tiba No. I don't think so because if you just look here, we didn't actually. Fuck, get down. Dengan membabi buta, 2 teroris bernama Imron dan Hossein menembaki semua orang yang terlihat. Namun Eddie dan Bree berhasil kabur. Di restoran hotel, Arjun memberikan pelayanan terbaiknya kepada David dan Zahra.
Anaknya yang sedang sakit dijaga oleh Sally di dalam kamar hotel, dan dia bilang kalau anaknya baik-baik saja dan dokter akan segera datang. Eddie, Bree, dan orang-orang lainnya berlarian menuju Hotel Taj untuk berlindung. Dilalah, Imron dan Hussein menyamar dan malah ikutan masuk ke hotel. Ada juga 2 teroris lainnya yaitu Abdullah dan Rashid. Dan tiba-tiba Arjun meminta pengunjung restoran untuk tetap tenang dan bersembunyi di bawah meja. Lalu dia mematikan lampu restoran itu. David langsung menelepon Sally, namun sayangnya dia lagi santuy mandi. Abdullah bilang kalau fase pertama sudah selesai. Bull meminta Abdullah untuk terus menghidupkan teleponnya agar Bull dapat mendengar teriakan orang-orang yang dianggap tidak pantas mendapat ampunan dari Allah. Sungguh tersesat. Dengan kedok sebagai pelayan hotel, mereka mengetok pintu kamar dan menembaki orang-orang yang ada di dalamnya tanpa kecuali. Dan sampailah ada yang mengetok kamar Sally. Ternyata dia adalah seorang Eyang Uti yang ketakutan. Sally pun mendengar suara tembakan lalu membawa Cameron untuk bersembunyi di dalam lemari. Si Eyang Uti pun ketahuan oleh teroris dan langsung saja terlihat betapa polos dan miskinnya mereka yang baru pertama kali melihat kloset. Sally terpaksa menutup mulut Cameron agar tangisannya tak terdengar. Kemudian Sally menelepon David dan menceritakan kejadian yang terjadi. David pun nekat keluar untuk pergi menjemput Cameron. David berhasil masuk lift untuk naik ke lantai 4, namun tiba-tiba Rashid berbohong ke Imron kalau pizza yang dia makan ini terbuat dari babi, dan Imron pun langsung memuntahkannya. Aneh ya, bagi mereka makan babi, minum alkohol, menyentuh wanita itu haram teman-teman. Tapi kalau membunuh itu halal bagi mereka. Tersesat, tersesat. Astagfirullah. Ketika mereka lengah, David langsung menutup pintu lift. David sampai di kamarnya dan Sally menelepon Zahra kalau mereka selamat. Scene memperlihatkan istri Arjun yang mengkhawatirkan suaminya yang terjebak di Hotel Taj. Butuh waktu berjam-jam untuk pasukan khusus New Delhi sampai di Mumbai. Karena terlalu lama, 6 polisi memutuskan masuk ke dalam hotel untuk melumpuhkan teroris dan menyelamatkan tamu dan staf hotel yang terjebak. Oberoi mempersilakan pada para stafnya untuk menyelamatkan dirinya masing-masing atau tetap tinggal di hotel untuk membantu menyelamatkan para tamu. O'Brien berencana menuju Chambers Lawn yang ada di lantai 6, tempat yang diklaim paling aman di Hotel Taj. Arjun memimpin para tamu menuju Chambers Lawn melalui tangga darurat. Sampailah mereka di Chambers Lawn. O'Brien menenangkan para tamu dan meyakinkan mereka bahwa di dalam sini aman. 6 polisi tadi berhasil masuk ke dalam hotel, namun Rashid melihatnya dan langsung melempar bom. Lima jam sudah penyerangan di Mumbai terjadi. Zahra yang berasal dari Pakistan menelpon ibunya dengan bahasa yang sama seperti para teroris. Lalu Eyang Uti yang di dekatnya pun curiga kalau Zahra adalah salah seorang teroris itu. Eyang Uti ini pun juga mencurigai Arjun yang menggunakan penutup kepala dan berjenggot tebal. Namun Arjun meyakinkan pada Eyang Uti kalau ini adalah kepercayaan yang dia anut. Surban itu adalah simbol kehormatan dan kesucian bagi Arjun. Bahkan dia tidak pernah keluar rumah tanpa memakai penutup kepala itu. Akhirnya Eyang Uti pun percaya dan meminta maaf.
Dua orang resepsionis yang ditawan dipaksa untuk menelepon para tamu di dalam kamar untuk membuka pintu dengan alibi bahwa sudah aman. Tamu yang membuka pun langsung setelah itu, teteh resepsionis itu pun menolak melakukannya lagi dan dia pun dibunuh. Beberapa tamu yang selamat berhasil masuk ke chambers, termasuk Bree. Dia selamat karena tertembak di bagian rongga dada. Dia pun harus cepat-cepat mendapat perawatan di rumah sakit. Arjun pun mengantarkan dia untuk keluar dari dalam situ. David, Sally, dan Cameron akan menuju chambers dengan senjata seadanya. Di tangga darurat, Arjun bertemu dengan dua polisi yang selamat. Bree yang mengira kalau polisi itu adalah teroris mencoba kabur. Naas, dia malah bertemu dengan teroris yang beneran dan ditembak. Bull memerintahkan Imran untuk mencari orang Amerika untuk dijadikan sandera. Tiba-tiba David menyembunyikan Sally dan Cameron di dalam lemari, lalu menguncinya dari luar. David yang sudah terpojok akhirnya menyerah dan menjadi tawanan teroris. Sally dan Cameron pun terjebak di dalam lemari. Akhirnya Arjun dan dua polisi sampai di ruang CCTV. Mereka melihat Abdullah di depan pintu chambers dan mengetuk pintu dengan berbohong bahwa dia adalah polisi dengan menggunakan nama polisi yang tadi dibunuh. Arjun langsung menelepon Oberoi dan memperingatinya sebelum pintu itu dibuka. Dua polisi itu mendatangi Abdullah dan ingin langsung menembaknya. Namun ternyata Hussein dan Imran juga ada di sana dan terjadilah baku tembak. Kaki Imran tertembak. Imran bertanya pada Hussein, apakah Bull benar-benar akan memberikan uang yang dijanjikan pada keluarga mereka. Hussein berkata yang penting mereka sudah mengabdi di jalan Allah. Tersesat, tersesat. Imran menjaga David yang disandra di dalam kamar. Imran juga sempat menelepon ayahnya dan bertanya apakah Bull sudah kirim uang pada mereka. Ayahnya bilang belum dan tidak mempermasalahkan itu. Yang terpenting dia sudah berjihad di jalan Allah. Gawat ya, ternyata semua keluarganya sudah dicuci otak sama si teroris-teroris ini. Bahaya banget. Zahra menulis pesan terakhirnya untuk David. Lalu Zahra, Vasily, dan beberapa orang lainnya mengambil resiko untuk keluar dari sana. Mereka berpikir sudah tidak ada lagi tempat yang aman di hotel. Vasily dan yang lainnya OTW kabur. Tapi Zahra justru berbelok arah dan menyelamatkan keluarganya. Vasily pun menemaninya. Sayangnya Rashid menawan mereka dan mengumpulkan mereka dalam satu kamar dengan David. David pun pura-pura tidak kenal Zahra demi keamanan mereka. Dua pelaku penyerangan di stasiun CST tertangkap. Satu terbunuh dan satunya lagi terluka. Ajmal yang masih hidup diinterogasi oleh polisi. Ajmal juga menyembunyikan identitas Bull. Ajmal berkata kalau mereka berjihad untuk membunuh orang-orang kafir yang sudah membuat mereka menjadi miskin. Mereka bersepuluh pun juga sudah siap mati setelah penyerangan ini. Vasily ternyata merupakan mantan pasukan khusus Uni Soviet. Dia pun memberontak ketika sedang diperiksa. Bull memerintahkan Abdullah untuk membunuh semua tawanan di depan kamera wartawan agar jeritan mereka dapat dilihat oleh seluruh dunia. Imran pun diperintahkan untuk menembak siapa saja yang bergerak dan yang lainnya bersiap meledakkan Hotel Taj. Arjun memimpin orang-orang yang selamat ke chambers. Lalu Sally dan Cameron pun akhirnya ditemukan. David mengatakan lokasi Sally dan Cameron ke Zahra dan berhasil melepaskan talinya ketika Imran tertidur. Tiba-tiba Oberoi memerintahkan semuanya untuk keluar hotel melalui tangga darurat karena sebagian hotel sudah terbakar dan pasukan khusus belum datang. Seorang pria meminta bantuan dan memberitahu rencana kabur mereka ke salah satu stasiun televisi. Bull yang memantau berita pun akhirnya tahu dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh mereka yang berusaha kabur di chambers. Begitu juga Imran yang diperintahkan untuk membunuh semua sandera yang dijaganya dan segera membantu ke chambers. Imran menembaki mereka satu persatu. Namun ketika giliran David yang akan ditembak, tiba-tiba Zahra yang seorang muslim melafalkan kalimat syahadat. Justru karena Zahra seorang muslim,
Imron kesulitan untuk membunuh Zahra meskipun dipaksa Bull. औरत आई सलाह पड़ दी भैया, सलाह पड़ दी भैया। Orang-orang yang berada di dalam chambers keluar satu persatu. Zahra pun menuju lemari yang diceritakan David. Para teroris berhasil menjebol pintu chambers dengan granat. Semua orang pun panik dan lari ketakutan. Oberoi menghambat para teroris dengan mengunci pintu belakang, namun berhasil didobrak. Beberapa orang tertembak. Rashid ditusuk oleh salah satu staf. Dan di saat yang bersamaan, pasukan khusus sudah masuk ke dalam. Arjun dan orang-orang yang selamat berhasil keluar dari dalam hotel. Dan juga Zahra yang berhasil kabur melalui jendela. Imron yang tanpa perlawanan pun tewas tertembak. Abdullah dan Hussein pun terkepung. Mereka berdua kehabisan peluru laras panjang. Bull menguatkan mereka dan mengatakan bahwa Allah sudah menunggu mereka di surga. Dan tiba-tiba yes, penyerangan berakhir. Zahra bertemu dengan Sally dan anaknya. Dia sangat berterima kasih kepada Sally. Arjun langsung pulang menemui istri dan anaknya menggunakan sepeda motor. Di akhir film diceritakan bahwa 9 dari 10 teroris tewas. Korban di Hotel Taj setengahnya adalah staf yang berjuang menyelamatkan para tamu. Dalam 3 minggu, Chef Oberoi membuka kembali restoran dan para korban yang selamat mengikuti acara pembukaan tersebut. Dalam 21 bulan kemudian, Hotel Taj kembali lagi berjaya. Dan film pun berakhir. Dan itulah rangkuman dari film Hotel Mumbai. Dengan ini juga, Babang Andre mengutuk segala tindakan terorisme dengan mengatasnamakan apapun. Babang juga sangat salut kepada para staf hotel yang mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan para tamu. Oke, sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh dong bantu pencet tuh tombol subscribe di bawah ya. Oke, ayo dong dipencet ya. Oke, thank you banget. Yuk kasih saran film-film menarik lainnya untuk dirangkum dengan tulis komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu.